Nah, baik, ini sudah ada banyak sekali pertanyaan. Kita coba pilih beberapa. Kita sambil sensor-sensor sedikit karena ini pertanyaannya macam-macam sekali nih, Bib. Ada yang banyak yang bertanya soal dari mana asal harta untuk dizakatkan dan lain-lain. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama adalah ini ada pertanyaan dari Rita Indah 81. Ini pertanyaannya sama dengan beberapa teman-teman yang lain, ada dari Dias D09 dan Hilmi 08 juga. Bib, bagaimana hukumnya jika kita menyalurkan zakat secara langsung, entah itu ke tetangga, entah itu ke orang-orang yang ada di pinggir jalan, tanpa melalui amil zakat? Apakah diperbolehkan dan bagaimana hukumnya, Bib? Iya, gini. Sebaiknya memang zakat itu kalau untuk orang-orang yang dekat kita salurkan sendiri. Nggak ada masalah, memang diperbolehkan untuk menyalurkan sendiri. Kenapa? Karena kita yang lebih tahu tentang kondisi orang-orang yang ada di dekat kita. Dan memang diperintahkan kepada kita untuk mengutamakan orang-orang yang ada di dekat kita dulu atas zakat kita. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita, mereka yang melihat mobilitas kita tiap hari kerja, punya mobil, punya rumah. Nah, agar tidak ada kecemburuan sosial, maka yang harus diberikan zakat kita pertama kali kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang-orang yang dekat kepada kamu adalah yang lebih berhak atas zakat kamu dan seluruh kebaikan kamu. Jadi, untuk orang yang dekat kita salurkan sendiri nggak apa-apa. Mengapa? Karena kita yang tahu kondisinya. Oh si ini, oh si itu. Karena kita yang hidup sama mereka, kita yang dekat sama mereka. Oh tetangga itu yang ini, bukan yang itu. Karena yang itu kaya, kan? Kita yang lebih tahu. Tapi kalau sudah kemudian kita salurkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian masih banyak sisanya atau ada sisanya, maka salurkanlah melalui lembaga. Mengapa saya mendorong untuk menyalurkan melalui lembaga? Karena lembaga itu mereka sudah memiliki standar verifikasi, mereka memiliki program-program, mereka memiliki daftar tentang orang-orang yang tepat dan program-program yang tepat untuk disalurkan zakat tersebut. Jadi kalau zakat fitrah, kalau kita bukan orang dekat, kita bagikan sendiri, kemana-mana kan kita nggak tahu dia berhak apa enggak, dia beneran miskin atau cosplay jadi orang miskin, jangan-jangan dia cosplay doang jadi orang miskin Cosplay. kan kita nggak tahu, kita nggak punya standar verifikasi, kita nggak punya daftarnya dan lain sebagainya. Karena itu lebih baik melalui lembaga, bagikan ke tetangga dan saudara-saudara kita yang miskin, selebihnya serahkan kepada masjid, kemudian lembaga atau manapun yang mengelola zakat itu yang kompeten, berikan kepada mereka untuk mereka salurkan kepada orang-orang yang sudah mereka miliki daftarnya dan memang sudah tepat untuk disalurkan kepada mereka. Baik, jadi memang kalau misalkan boleh disarankan adalah kita bisa menggunakan amil zakat supaya memudahkan ya, Bib. Jadi kita pastikan bahwa zakat yang kita salurkan ini tepat sasaran. Jangan sampai itu tadi ya, Bib, ya, ketipu cosplay pakai pakaian yang robek-robek seperti itu, karena biasanya ada fenomena seperti itu, Bib. Apalagi di kota-kota besar gitu ya, biasanya kalau misalkan sudah mendekati hari raya, itu tiba-tiba ada banyak yang memanfaatkan momen tertentu untuk menarik simpati, untuk mendapatkan rupiah atau barang lainnya seperti zakat seperti ini. Baik, terima kasih Habib. Nah, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Rasman_03 Habib. Habib, ini pertanyaannya adalah bagaimana jika orang yang berzakat masih memiliki cicilan atau utang? Nah, ini Bib, apa sih yang didahulukan? Apakah membayar zakatnya dulu atau melunasi cicilan atau hutangnya dulu? Dari Rasman ini, Habib. Iya, orang yang berhutang justru adalah mustahik, justru adalah orang yang berhak menerima zakat. Karena itu mereka tidak mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu sendiri. Bahkan ketika mereka memiliki harta, menurut para ulama sepakat yang harus didahulukan oleh mereka adalah membayar hutangnya, bukan menyedekahkannya atau menzakatinya kepada orang lain. Karena itu ketika kita punya utang dan punya penghasilan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah bayar utang. Mengapa? Karena utang itu akan dibawa mati. Kata Nabi Muhammad, bahkan mati syahid itu menghapus semua dosa kecuali adalah hutang. Hutang itu sampai mati pun akan dibawa mati oleh kita. Karena itu berhati-hatilah ketika kita mau hutang, dan ketika kita memiliki hutang, cepat-cepatlah bayar. Jangan kemudian
mengutamakan, oh saya mau sedekah dulu Bib, karena uang utangnya ini nggak cukup Bib, kalau bayar utang mending saya sedekah dulu, nggak boleh. Jadi yang diwajibkan oleh para ulama adalah membayar hutangnya. Walaupun belum cukup, ya udah ditabung dulu atau dicicil dulu bayarnya. Karena yang paling utama adalah membayar utang, bukan berzakat atau bersedekah. Tapi bagaimana Bib kalau tentang cicilan? Nah, beda lagi kalau cicilan. Kalau cicilan tentang hal-hal yang sifatnya tersier, bukan sekunder, maka kita harus sepatutnya menurut hemat saya tetap mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena itu bukan hutang yang dilandaskan kebutuhan, tapi hutang yang dilandaskan keinginan. Sebenarnya kalau nggak hutang, keinginan itu nggak ditunaikan, kita tetap enak-enak aja hidup. Tapi kan masyarakat kita nih kadang hutang untuk beli sesuatu yang bukan hanya sekunder, tapi tersier. Bayangin, yang tersier aja hutang. Nah, kalau dia melakukan itu, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat karena dia bukan sebenar-benarnya orang yang berhutang dalam konteks agama. Dan justru seharusnya hutang itu dihindari oleh seorang muslim. Jadi kalau untuk sesuatu yang bukan kebutuhan, tapi hanya keinginan, apalagi sesuatu yang kemewahan saja atau kelucuan. Orang ini kadang beli barang karena lucu doang sekarang. Bukan hanya keinginan, wah lucu ya, terus dibeli. Nah, kalau bukan karena kebutuhan, hanya karena keinginan, kelucuan atau kemewahan, sudah sepatutnya menghindari hutang. Karena hutang itu adalah aib bagi kita sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim. Naudzubillah, apalagi kalau kita tidak melunasinya sampai kita wafat. Baik, jadi buat sahabat-sahabat Pegadian nih, jadi sudah terjawab ya bahwa harus didahulukan untuk membayar hutangnya dulu. Tapi dengan catatan, hutangnya ini untuk hutang kebutuhan hidup ya. Jangan tiba-tiba hutangnya buat kredit HP baru, tiba-tiba, aduh tolong zakati saya ini. Nggak boleh ya, Bib ya? Iya, kredit mobil mewah hutangnya. Waduh, bukan hutang. Kredit motor baru tapi minta ini ya. Nggak boleh ya, Bib ya? Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Queen Dila Astawi, Bib. Bib, bagaimana hukumnya jika lupa berzakat? Nah, mungkin dia sudah masuk ke kewajibannya untuk berzakat, tetapi mungkin sampai batas waktunya dia lupa, Bib. Ini hukumnya seperti apa, Bib, kalau kita lupa menyalurkan zakat, Bib? Iya, pertama ya, karena itu dekatlah dengan orang-orang soleh, dekatlah dengan pengajian, dekatlah dengan majelis, follow orang-orang yang menyebarkan tentang dakwah dan agama Islam. Agar apa? Agar tidak ada kejadian di mana Anda lupa untuk menunaikan sesuatu yang wajib. Saya yakin kalau Anda dekat atau memfollow orang-orang yang pendakwah yang soleh, maka sudah pasti kita tidak akan terjadi hal-hal seperti ini, bahwa lupa zakat fitrah. Nah, adapun kalau sudah kenyataannya lupa, maka lupa itu sesuatu yang diperkenankan dalam agama. Orang yang lupa sholat, lupa zakat, lupa puasa kemudian lupa tiba-tiba minum, maka itu dimakfu atau dimaafkan oleh Allah karena ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang lupa. Karena itu kalau kita lupa, ditunaikan ketika kita ingat. Kapan kita ingat, tunaikan itu sebagai niatan zakat fitrah atas kelalaian kita karena sudah lupa. Baik, jadi sudah terjawab tadi ya. Nah, ini pertanyaannya selanjutnya nih, Bib. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita. Ini sebenarnya pertanyaannya sangat menarik sekali ya, tapi mungkin tidak bisa kita bacakan semua. Dan salah satu pertanyaan yang cukup menarik, ini mungkin cukup menggelitik juga nih, dari Ari Arman. Bib, bagaimana jika kita berzakat menggunakan uang hasil korupsi? Gimana nih, Bib? Nabi katakan dalam salah satu hadisnya bahwa Allah itu hanya menerima sesuatu yang bersumber dari hal-hal baik. Jadi kalau dari hal-hal yang tidak baik, Allah tidak menerima itu. Fungsi zakat adalah mensucikan sesuatu yang baik, bukan mensucikan sesuatu yang tidak baik. Mensucikan artinya bukan sesuatu yang kotor, tapi suci dari sesuatu yang bukan hak kita. Kita dapat 1 juta, maka itu tidak sepenuhnya hak kita. Di dalamnya ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Nah, agar zakat ini bersih dari hak Allah, maka kita tunaikan. Nah, agar harta ini bersih dari hak Allah, maka kita tunaikan zakatnya. Jadi menyucikan bukan dari yang kotor, tapi dari sesuatu yang bukan haknya kita. Nah, karena itu, sebagaimana mengacu kepada hadis Nabi tadi, orang yang hartanya dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, maka dia tidak bisa berzakat dari itu. Karena zakat itu harus dari sumber-sumber yang baik.
Karena kalau itu bukan harus dizakati, tapi harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Jadi uang korupsi itu bukan dizakati, tapi dikembalikan kepada orang yang berhak. Begitu juga uang curian itu dikembalikan semua kepada orang yang berhak, dan kemudian kita bertobat, bukan dizakati kemudian merasa sudah suci. Nah ini kesalahan. Ini banyak orang yang berpikir seolah-olah dengan berangkat haji, dengan zakat, dengan umroh, kemudian harta yang kita, Hartanya jadi bersih. iya, harta jadi bersih. Nggak gitu konsepnya. Harta jadi bersih itu maksudnya bersih dari sesuatu yang bukan hak kita. Karena dalam harta kita, betapapun itu hasil usaha kita secara halal, tetap ada haknya orang-orang miskin yang itu menjadi kepanjangan tangan dari haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ini menjawab pertanyaan dari El Hadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau berzakat, pastikan dulu sumbernya dari harta yang halal gitu ya. Jadi tidak semata-mata karena misalkan kita zakatkan menjadi bersih ya Bib ya. Jadi Ya, dan ini juga pastikan teman-teman. Dan ini juga penting, apalagi kalau korupsinya uang zakat. Di Indonesia ini Waduh, fenomena pernah banget. kejadian Bib, pernah kejadian Bib. Pernah kejadian. Dan tidak menutup kemungkinan kita yang menjadi amil zakat itu melakukan itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Secara sengaja ataupun hilah. Maka berhati-hatilah kalian yang menjadi amil zakat. Amil zakat itu sudah diberikan rahmat oleh Allah dengan mereka termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Jadi jangan masih mencuri, jangan masih menggelapkan, atau jangan masih kolusi. Oh, yang diberikan hanya saudaranya doang. Oh, karena saya amilnya, saya kasih ke saudara saya aja deh. Nah, itu sesuatu yang harus kita hindarkan karena itu haknya Allah. Siapa yang mencuri itu berarti dia mencuri haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita mencuri haknya dari Allah ya Bib. Jadi harus betul-betul disalurkan. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Faisal Sapung nih Bib. Oke. Bib, apa orang yang masuk kategori penerima zakat juga wajib berzakat atau sebaliknya? Apa orang yang Masuk kategori penerima zakat juga wajib menyalurkan zakat, Bib? Enggak, jadi itulah bedanya mustahik dan muzaki. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Muzaki itu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka dia tidak boleh menerima zakat. Begitu juga orang yang menerima zakat mustahik, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kecuali dia mau sedekah ya, itu beda lagi. Atau dia mau infak. Oh, saya menerima beras banyak banget karena hari raya Lebaran ini saya banyak banget dapat zakat fitrah dari sana sini. Nah, daripada nanti nggak keolah atau ada tetangga saya yang lebih membutuhkan, saya mau sedekahkan kepada orang lain, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kewajiban zakat gugur bagi orang yang berhak menerima zakat. Baik, karena mungkin sering kejadian-kejadian juga di kota-kota besar lebih, apalagi yang mungkin memiliki taraf ekonomi yang cukup baik ya. Terkadang kita saat menyalurkan zakat atau bahkan berkurban, itu kadang-kadang daging atau beras yang kita salurkan itu kembali lagi ke rumah gitu, Bib. Jadi kadang-kadang bahkan ada yang ngebagiin kuponnya tuh, Bib. Bahkan suka ada yang ngantri dan nitip kupon supaya kebagian kurban dan berasnya gitu. Itu gimana tuh, Bib? Nah, itu lagi-lagi yang saya bahas tadi, pentingnya kelembagaan, pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga, karena kalau lembaga itu kan sudah punya daftarnya yang sudah diverifikasi, yang sudah jelas siapa mereka. Kalau mereka nggak punya daftarnya, nggak memverifikasi, ya yang terjadi seperti yang tadi dikatakan. Tapi kalau melalui lembaga, insya Allah akan tersalurkan dan terserap dengan baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi memang kuncinya adalah membagikannya melalui lembaga agar bisa lebih tepat sasaran dan kepada orang-orang yang terverifikasi untuk menerima zakat itu. Karena tadi sudah kita bahas kan bahwa rukun orang melakukan zakat fitrah atau secara umum melakukan zakat adalah dia harus mampu. Jadi kalau dia orang miskin, dia gak mampu, meskipun dia lagi banyak dapat zakat, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan penting juga saya garis bawahi bahwa zakat fitrah ini tidak harus kepada orang yang sudah baligh, tapi anak-anak pun dia tetap wajib melakukan zakat fitrah. Bagaimana caranya? Ya dengan orang tuanya memberikan zakat nama anaknya. Baik. Nah, ini mungkin sekaligus menyambung pertanyaan dari Oki nih, Bib. Jadi dari Oki bertanya, Bib, bagaimana jika kita belum memiliki penghasilan, atau mungkin ini kayaknya anak kerantauan nih dia nih, Bib. Jadi mungkin cuma dapat
uang dari orang tuanya, kiriman dari rumah, apakah dia wajib berzakat, Bib? Iya, dia yang mengukur diri dia sendiri. Kalau dia merasa dia mampu untuk mengeluarkan zakat, ada kelebihan dari hartanya untuk dikeluarkan sebagai zakatnya, maka dia wajib mengeluarkan. Tapi kalau menurut dia enggak nih, Bib, saya ini miskin gitu. Meskipun saya di kampung orang tua saya mampu, tapi saya di sini nggak mampu dan nggak cukup memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat, maka tidak mengeluarkan. Tapi kalau orang tua di rumahnya atau di kampungnya mampu untuk mengeluarkan zakat untuk dia, maka wajib bagi orang tuanya juga untuk membantu si anak ini mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau memang betul-betul gak mampu, Bib, saya kebutuhan saya banyak dan saya masih tergolong orang yang tidak mampu, maka ya nggak wajib dia mengeluarkan zakat. Yang ngukurnya siapa? Yang ngukurnya adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain nggak bisa mengukur apakah dia wajib atau tidak. Karena kan orang nggak tahu harta kita berapa. Kadang ada orang yang tampilannya kaya, nggak tahunya ATM-nya nol, utangnya banyak. Ada orang yang tampilannya kayak miskin, padahal uangnya banyak. Jadi yang mengukur adalah diri kita sendiri. Kamu mampu nggak berzakat? Kalau kamu mampu, ya lakukan zakat. Tapi untuk konteks zakat fitrah, maka kalau kamu sedikit saja mampu, toh cuma mengeluarkan 2,5 kilo, maka keluarkanlah agar hartamu menjadi suci, agar hidupmu menjadi berkah. Toh cuma 2,5 kilo. 2,5 kilo itu kalau sekarang berarti berapa ya harganya? Mungkin Kalau sekitar rata-rata mungkin 25 beras ribu sekitar, ya. mungkin kalau berasnya rata-rata 10 ribuan itu sekitar 25 ribu ya, Beb, kira-kira ya. Anak kos keluarin 25 ribu. Karena biasanya dia main game online aja 25 ribu. Betul. Kadang-kadang beli skin aja sampai jutaan itu, Beb. Jadi bisa pasti ada 25 ribu ya, Beb. Betul. Iya, beli paket aja berapa dia kan? 60 ribu. Paket HP sebulan. Betul. Artinya betul, janganlah kita gini. Allah katakan dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan menempatkan selain Nabi Muhammad di atasnya Nabi Muhammad, apalagi di atasnya Allah. Jadi kalau kamu mampu beli skincare, maka kamu harus lebih mampu mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai beli skincare mampu, ngeluarin zakat fitrah jadi merasa tidak mampu. Nah, ukurannya itu harus diupayakan untuk hal-hal yang menjadi haknya Allah, dan harus lebih santai untuk hal-hal yang sifatnya hanya keinginan atau kemewahan kita. Giliran urusan sama Allah aja sok miskin kita. Wah, saya miskin nih, saya nggak punya nih. Tapi giliran ke mall, wah udah kalap gitu, semua dibeli. Wah, kebanyakan skincare nanti wajahnya yang putih, hartanya yang gelap ya, Beb ya. Iya betul, kebanyakan skincare. Kalau pengen dan kalaupun putih wajahnya itu hanya covernya doang. Aslinya nggak putih dia, batinnya nggak putih. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, Bib, dari Adimle_Faik. Bib, apakah bisa kita sebagai menerima zakat lebih dari 1 bib atau ada batasannya? Nah, mungkin kita sebagai penerima zakat nih, Bib, boleh nggak sih kita menerima sebanyak-banyaknya atau adakah aturan yang membatasinya, Bib? Iya, kalau memang sudah terlalu banyak untuk kita menerima zakat, maka sudah sepatutnya tidak gitu, ditolak saja atau disampaikan bahwa ada orang yang lebih